Pada dasarnya, ada 3 kemungkinan bentuk yang dapat kita lihat pada yield curve atau kurva imbal balik. Perhatikan gambar di layar, ada 3 macam bentuk yield curve. Yang pertama adalah normal, yang kedua adalah flat, yang ketiga adalah inverted. Normal curve atau kurva yang normal memiliki range jangka pendek lebih rendah daripada range jangka panjang. Inverted curve memiliki range jangka pendek yang lebih tinggi dari yang jangka panjang. Dan flat curve memiliki range jangka pendek dan jangka panjang yang kira-kira sama. Dalam yield curve normal, yield pada jatuh tempo yang lebih pendek lebih rendah daripada ketika pada jatuh tempo yang lebih panjang. Garis pada yield curve secara bertahap terlihat bergerak ke atas, dengan peningkatan yield atau imbal balik menurun menuju obligasi yang bertanggal lebih panjang. Idenya adalah bahwa semakin pendek jatuh tempo, semakin sedikit resiko bagi investor dan oleh karena itu, yield atau kompensasi menjadi lebih rendah daripada obligasi dengan tanggal yang lebih panjang. Kurva imbal balik atau yield curve ini berbentuk normal biasanya terlihat di lingkungan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan normal dan perubahan inflasi atau kredit yang tersedia terbatas hingga tidak ada. Grafik di layar ini menunjukkan yield curve atau kurva imbal hasil pada 12 Maret 2010. Ini adalah ketika ekonomi mulai pulih dari resesi hebat atau the Great Recession. Ya, perhatikan yang sebelah kiri adalah normal yield curve, sedangkan yang sebelah kanan adalah grafik S dan P500, dan perhatikan yang garis warna merah yang vertikal itu yang ditunjukkan dengan panah warna orange itu adalah tanggal yang terkait. Terlihat kurvanya cukup curam, yang biasanya terjadi di awal periode recovery atau pemulihan. Grafik S dan P500 yang di sebelah kanan ini menunjukkan pasar saham mulai pulih dari titik terendah tahun sebelumnya. Inverted yield curve mengacu pada situasi di mana obligasi dengan tanggal yang lebih pendek menawarkan hasil yang lebih tinggi daripada yang lebih lama. Terlepas dari namanya, inverted yield curve tidak harus sepenuhnya terbalik. Gambar yang di layar ini adalah contoh inverted yield curve yang contohnya contoh sempurna, contoh umumnya. Terkadang hanya sebagian kurva saja yang terbalik. Ini dapat menyebabkan semacam gundukan atau penyoan pada kurva seperti yang kita lihat di layar Anda saat ini. Yang sebelah kiri itu adalah contoh bentuk inverted yield curve. Dan sekali lagi yang sebelah kanan ini grafik S dan P500, dan yang ada garis vertikal warna merah itu yang ditunjukkan titiknya oleh garis anak panah warna biru itu adalah tinjauan waktunya. Inverted yield curve biasanya dilihat sebagai sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi akan segera berbalik arah, bahkan mungkin menandakan dimulainya resesi ekonomi. Hal ini disebabkan oleh investor yang berpikir bahwa periode pertumbuhan ekonomi sudah atau akan segera berakhir, membuat mereka lebih cenderung menerima suku bunga yang lebih rendah sebelum jatuh lebih jauh. Proses ini menyebabkan pembalikan sebagian dari yield curve. Inverted yield curve relatif jarang terjadi, dan ketika itu terjadi, maka itu cenderung menarik banyak perhatian dari orang-orang.
Contoh di layar ini menunjukkan inverted yield curve pada tanggal 24 Agustus 2000. Grafik S dan P500 di sebelah kanan menunjukkan bahwa pasar saham mulai mengalami penurunan besar sekitar waktu pembalikan ini. Ketika orang berbicara tentang inverted yield curve, mereka biasanya merujuk pada segmen 10 tahun dan 2 tahun. Kurva dianggap terbalik ketika hasil 10 tahun lebih rendah dari hasil 2 tahun. Hal ini dapat kita lihat pada tanggal 24 Agustus 2000 pada yield curve di layar ini saat ini. Grafik yang sebelah kiri. Cara lain untuk menunjukkan hubungan itu adalah dengan menggambar grafik perbedaan antara dua hasil seperti yang ditunjukkan pada layar di depan Anda saat ini. Ketika ini turun di bawah 0, kurva 10 tahun 2 tahun menjadi inverted. Grafik perbedaan yang ada di layar Anda saat ini menunjukkan kepada kita bahwa inverted yield curve terjadi untuk sebagian besar tahun 2000, seperti yang di layar Anda. Perhatikan yang dilingkari warna merah. Ketika yield curve itu datar, kita bahas yang datar saat ini, yield kurang lebih sama di semua jatuh tempo. Perhatikan gambar di layar ini adalah bentuk umum, bentuk sempurnanya. Ini berarti bahwa Anda akan menerima kompensasi yang kurang lebih sama untuk meminjamkan uang Anda selama 2 tahun atau 30 tahun. Jadi, imbal balik yang kita dapat dari meminjamkan uang selama 2 tahun, jika dibandingkan dengan 30 tahun, itu hasilnya sama. Anda tidak diberi kompensasi untuk periode pinjaman yang lebih lama, dan karena itu lebih beresiko. Ketika ekonomi berkembang dan berkontraksi dan kurva imbal hasil atau yield curve bergerak dari normal ke terbalik, kurva harus melewati bentuk datar di kedua arah. Oleh karena itu, kurva datar dapat dilihat sebagai proses transisi dalam perekonomian dari satu fase ke fase yang lainnya. Grafik di layar ini menunjukkan kurva imbal hasil yang cukup datar pada 16 Juli 2007, sebelum terjadinya The Great Recession. Grafik S dan P500 di sebelah kanan menunjukkan harga mendatar karena transisi ekonomi dari pemulihan ke resesi.